Untuk terus meningkatkan pendapatan di Kabupaten Badung pasca turunnya pendapatan dari pajak hotel dan restoran (PHR), Ketua Komisi 3 DPRD Badung Iputu Alit Yandinata, Selasa 24 Agustus 2021 mendesak eksekutif segera melakukan penyelarasan terhadap nilai jual objek pajak NJOP di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, yakni Kecamatan Mengui, Abian Semal, dan Petang. Penyelarasan NJOP ini dinilai penting untuk mendongkrak pendapatan daerah di tengah jebloknya sumber pendapatan utama Kabupaten Badung dari pajak hotel dan restoran (PHR) akibat pandemi COVID-19. Dengan perubahan NJOP ini, politisi asal desa Dauhyeh Cani, Abian Semal ini yakin pendapatan dari bea perolehan hak tanah dan bangunan BPHTB akan terus meningkat. Pihak Dewan mendesak eksekutif segera melakukan penyelarasan NJOP karena memang di masa pandemi ini PHR dari sektor pariwisata tidak bisa diandalkan dan pendapatan BPHTB bisa menjadi salah satu alternatif. Saat ini penyelarasan NJOP baru dilakukan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, dan Kuta Utara. Sementara NJOP di Kecamatan Mengui, Abian Semal, dan Petang belum dilakukan penyesuaian. Alit Yandinata menilai dengan melihat penyesuaian NJOP di 3 kecamatan itu saja, pendapatan BPHTB Badung untuk saat ini sudah mampu melampaui pendapatan dari PHR. Ia pun membeberkan seperti realisasi pada Mei yang diterima Juni 2021, sektor BPHTB berkontribusi 43 miliar rupiah, padahal dari pajak hotel hanya mendapatkan 15 miliar rupiah, dan dari sektor restoran hanya mendapat 12 miliar. Ini bukti bahwa geliat transaksi jual beli tanah di Badung masih cukup tinggi. Pajak BPHTB bisa mengalahkan PHR. Pihaknya pun berharap peluang ini benar-benar dimanfaatkan oleh eksekutif untuk menambah pundi-pundi pendapatan Badung yang benar-benar sulit akibat terpuruknya dunia pariwisata. Di masa COVID-19 ini, BPHTB itu luar biasa. Artinya apa? Artinya ada geliat di transaksi tanah. Nah, kemudian sebagai alternatif, saya berharap Bapenda dalam hal ini segera mungkin untuk melakukan penyelarasan daripada NJOP itu di 3 kecamatan yang belum dilaksanakan penyelarasan NJOP. Nah, untuk di Kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara itu sudah. Nah, tinggal sekarang di Kecamatan Mengui, Abian Semal, Petang. Itu yang belum. Nah, bila ini dilakukan segera mungkin dalam peraturan Bupati, NJOP itu di 3 kecamatan, saya yakin juga akan pendapat asli daerah yang bersumber dari pajak BPHTB itu sendiri akan meningkat lagi. Di apa sih yang kita bisa lakukan untuk di masa COVID-19 ini? Itu satu-satunya jalan. Di luar itu juga kita konsentrasi juga di beberapa titik parkir juga, itu bagian dari pajak retribusi. Itu penting juga. Nah, langkah-langkah ini yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Sehingga kita bisa ketika pundi-pundi pendapatan asli daerah itu bisa dioptimalkan, salah satunya di NJOP ini, kita bisa menutupi belanja untuk menangani COVID-19 ini. Yang jelas saat ini pendapatan asli daerah kita di BPHTB itu nomor 1 yang jelas. Jadi hitung-hitungannya begini, kalau dia katakanlah pendapatan asli daerah kita saat ini 1,9 triliun kan begitu. Berarti dari semua pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran itu nomor 2, kemudian BPHTB-nya nomor 1, pendapatan lain-lain yang sah dan lain sebagainya. Artinya secara faktual itu di saat ini BPHTB mendominasi seperti itu.
Sementara Sekda Badung Wayan Adi Arnawo membenarkan dalam satu semester ini pendapatan BPHTB merajai sumber pendapatan di Kabupaten Badung. Pihaknya juga sepakat harus ada kebijakan penurunan NJOP seperti yang disampaikan oleh DPRD Badung. Pendapatan saat ini yang merajai sektor-sektor pendapatan adalah dari sektor BPHTB. Dari laporan Bapenda bahwa total sudah masuk 200 sekian miliar rupiah dari BPHTB. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.